口の毛として呼び出した凛の塊に角の層鬼火の術玉ねをしてくれる。器はまだそれほど傷ついてない。魔王だ。 Yo, halo Wibers semua. Berkumpul lagi di channel kesayangan kita, Biru Nima. Spesial buat para Wibers, kali ini kita akan membawakan alur dari cerita anime yang berjudul Saikyo on Myoji no Isekai Tenseiki season pertama. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. By the name Iyo Koso. Di awal cerita, pada suatu malam terjadi penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh sekelompok makhluk mengerikan. Seorang pengusir setan berjuang sendirian melawannya. Tapi meskipun sendirian, dia mampu untuk mengalahkan semua musuhnya. Namun, di malam setelah pertarungan itu, dia kehilangan semua yang telah diperjuangkannya. Setelah itu, dia mencoba mantra rahasia yang dapat membawanya pindah ke dunia lain. Singkat cerita, di kehidupan selanjutnya, dia terlahir sebagai putra ketiga bernama Seika. Keluarga tersebut merupakan keturunan dari keluarga bangsawan yang memiliki keahlian dalam bidang sihir. Berbeda dengan saudara angkatnya, Seika sama sekali tidak punya energi sihir karena dia lahir dari ibu yang berbeda. Hal itu membuat dia sering dijahili dan dipermainkan oleh kakaknya. Meskipun tidak memiliki energi sihir, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan roh. Tentu saja hal itu sangat cocok bagi Seika karena dulunya dia adalah mantan pengusir setan yang paling hebat. Dengan kekuatan itu, Seika dapat memanggil ayakasi hewan hanya dengan dedaunan dan mengendalikannya untuk menghindari penindasan dari kakaknya. Beberapa waktu kemudian, kini Seika sudah berusia 7 tahun. Tapi karena dia anak dari wanita simpanan, maka tidak ada yang merayakan ulang tahunnya dan dia selalu diabaikan. Sehingga dia punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu seperti membuat jimat. Saudaranya yang bernama Grey sangat percaya diri dengan kekuatan sihir miliknya. Karena itu, dia mengejek Seika yang tidak punya energi sihir sama sekali. Hari itu juga, Grey dan Luffy akan menunjukkan kekuatan sihirnya di depan sang ayah. Karena penasaran, Seika meminta kepada ayahnya untuk melihat mereka latihan. Ternyata, kedua saudaranya itu dapat mengendalikan sihir dengan sangat baik. Kemudian, Grey menantang Seika untuk mencoba kekuatannya. Melihat kesombongan saudaranya, dengan senang hati, Seika menerima tantangan tersebut dan menunjukkan kebolehannya. 力を求め強者になるのは土の毛として呼び出した凛の塊に角の層鬼火の術。Setelah itu, Seika bilang kepada ayahnya kalau dia juga ingin belajar sihir. Tetapi permintaan itu ditolak oleh sang ayah karena Seika tidak memiliki energi sihir sama sekali. Namun sebagai gantinya, Seika akan diberi guru privat seperti kakaknya. Beberapa waktu kemudian, saat Seika berusia 11 tahun, dia mencoba memanggil ayakasi yang dulu pernah dijinakan olehnya. Namun, karena pengaruh kekuatan roh, ayakasi yang dipanggil Seika berwujud menjadi anak-anak seusia dengannya. Di luar ruangan, Seika melihat Grey memarahi budak milik ayahnya yang bernama Yiva. Mengetahui hal itu, Seika menolong Yiva dan membelanya agar tidak disakiti oleh Grey. Kemudian, Yiva menunjukkan monster kecil yang sedang terluka. Diam-diam, dengan kekuatan roh miliknya, Seika memulihkan monster itu.
Melihat itu, Yifa beranggapan Sheikah memiliki sihir penyembuhan. Menurut Yifa, Sheikah adalah orang yang sangat hebat dan sangat mengagumkan. Sheikah juga mengetahui kalau Yifa itu istimewa karena dia bisa melihat roh binatang dan yang lain, sedangkan Sheikah hanya bisa melihat roh miliknya saja. Setelah itu Yifa mengaku bahwa dia bisa berinteraksi dengan roh alam. Kemampuannya tersebut tidak dimiliki oleh Sheikah di kehidupan sebelumnya. Sheikah pun bertanya apakah Yifa memiliki minat untuk menggunakan sihir. Dengan senang hati, Sheikah akan mengajarkannya menggunakan sihir, meskipun dia tidak memiliki energi sihir sama sekali. 魔法が使えるようになりたくない？何？私には魔法が使えるほど魔力はないよ。じゃあこいつを消してみようか。仲間にするには十分だ。 Sejak saat itu, mereka sering berlatih bersama. Hingga tidak terasa, mereka sudah melalui 1 tahun lamanya. Tepat di usianya yang ke-12 tahun, ada seekor monster yang mencoba menyerang kastil mereka. Di saat yang lain pada kabur, Sheikah bergegas pergi keluar untuk menghadapinya. Setelah menyenangkan monster itu, semua orang mengaguminya karena mengalahkan monster itu dengan sekali serangan. Berkat kemenangan melawan monster itu, mereka mengadakan makan malam bersama. Ayahnya mengatakan bahwa Sheikah telah meraih pencapaian yang luar biasa. Menurutnya, mengalahkan makhluk seperti itu sangat sulit bagi seorang veteran. Namun, Sheikah dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Karena hal itu, dia memberinya hadiah 1 permintaan. Sheikah pun meminta izin pada ayahnya untuk mendaftar di Akademi Sihir Laudonea. Mendengar hal itu, ayahnya menyetujuinya. Tapi dengan 1 syarat, Sheikah harus lulus ujian dengan kemampuan miliknya sendiri. Kemudian, Sheikah punya 1 permintaan lagi, yaitu dia ingin mengajak Yifa untuk menemaninya sebagai pelayan selama di akademi. Namun, karena tidak punya bakat sihir, ayahnya sempat menolak. Tapi setelah Yifa menunjukkan kekuatannya memakai sihir, ayah Sheikah pun menyetujui hal tersebut. イーファ、もし君が僕と一緒に来たい。いかがですか、父上。いいだろう。 Mendengar hal itu, Gray tidak terima dan menantang Sheikah untuk berduel. Pemenangnya akan mendaftar di akademi dan yang kalah harus pergi meninggalkan rumah. Sheikah sama sekali tidak keberatan dan mereka akan mengadakan duel tanding sesuai dengan aturan umum kekaisaran. Namun karena tidak sabar, Sheikah ditantang Gray berduel di depan rumah malam itu juga, tanpa memperdulikan syarat yang diberikan oleh ayahnya. Gray beranggapan bahwa Sheikah hanya beruntung saja dapat mengalahkan monster tadi. Padahal itu semua sudah direncanakan oleh Sheikah. Beberapa bulan yang lalu, Sheikah menyelidiki monster apa saja yang ada di hutan itu. Kemudian, dia memerintahkan salah satu ayah kasih untuk mengusirnya dari sarangnya itu. Tak lama kemudian, Gray langsung mengeluarkan sihir tingkat menengah. Tapi serangan apapun yang dikeluarkan olehnya tidak mempan terhadap Sheikah. Namun, Sheikah tak diam saja. Dengan memakai jimat Shinigami miliknya, Sheikah menguji pergerakan Gray dan membuatnya pingsan seketika. それがどうしたブレイブダウンだウィンドランクファイヤーバーレ動くの禁止。安心してよね。 Kemudian, saat musim semi tiba, Sheikah dan Yifa akan berangkat menuju akademi. Karena ayahnya tidak ada di sana, dia hanya berpamitan dengan kakak Lu saja. Dan saat di tengah jalan, Sheikah memberi batu sihir kepada Yifa. Karena jika Yifa semakin kuat, maka Sheikah juga akan diuntungkan. Di sisi lain, ayahnya sedang memikirkan Sheikah. Dia teringat ketika ada seorang wanita yang menitipkan Sheikah di tengah hujan. Di negeri ini, bayi yang berambut hitam dan matanya juga hitam sangatlah langka. Ayahnya juga curiga dengan bola api biru yang Sheikah tunjukkan saat latihan. Selain itu, dia juga merasa ada kejanggalan ketika Sheikah melawan monster salamander kemarin.
Dia merasa seolah-olah monster itu sudah keracunan. Di tempat lain, Seika dan Yifa akhirnya sampai di penginapan. Sebelum mendaftar ke akademi, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Saat ini, Seika menjadi pemilik Yifa sepenuhnya. Makanya, Yifa berharap bisa terus bersama Seika untuk hari ini. Namun, Seika yang tidak paham dengan keinginan Yifa diberitahu oleh Yuki bahwa gadis itu menyukainya. Namun, Seika tidak mempercayai perkataannya dan dia juga tidak tertarik dengan hal yang seperti itu. Keesokan harinya, mereka berdua berangkat menuju akademi. Tes pertama yang harus mereka lalui adalah mengukur kekuatan sihirnya masing-masing. Saat mendengar Seika berasal dari keluarga bangsawan, orang-orang berharap banyak padanya. Tapi semuanya langsung kecewa karena dia tidak punya energi sihir sama sekali. ではこちらに手を。4属性すべてに適性があるとしろ。いえ、僕には魔力がないらしいので。どうせコネで合格するつもりでしょ。 Kemudian, seorang cewek berasal dari warga biasa mencoba untuk mendaftar. Ketika hasilnya muncul, dia memiliki energi sihir yang sangat kuat dan menguasai semua elemen sekaligus. Sehingga, hal itu membuat para siswa yang lain menjadi terkejut. 受付する気がないならどいて。アミュ、平民。これは4属性？ Seika yang melihatnya merasa tertarik dengan kekuatan orang itu. Sekilas, dia merasa penampilannya mirip dengan orang yang dia kenal. Karena persiapannya terlalu mendadak, Yifa khawatir dengan hasil ujian tulisnya. Sedangkan Seika tenang-tenang saja dan mencoba menyemangati Yifa untuk memperbaikinya di ujian praktik. Dan saat ujian praktik tiba, setiap peserta hanya menunjukkan satu elemen saja. Kemudian saat giliran Yifa tiba, dia mengejutkan semua orang dengan kekuatan sihir api miliknya. Selain itu, dia juga menguasai sihir elemen angin yang sangat menakjubkan. Seika yang melihat hal itu dibuat terkejut olehnya, karena baru pertama kali melihat Yifa menggunakan sihir angin. ごめんなさい。非属性ウィンドランス。また無影症。 Dan saat giliran Seika tiba, orang-orang sudah mengetahui bahwa dia tidak memiliki energi sihir. Mereka menganggapnya sebelah mata. Seika pun menunjukkan elemen api, bumi, hingga air dan es miliknya. Dan dia berhasil membuat semua orang kaget kebingungan. ファイアボール、はい消えない。ストーンなんとか、アイシクルなんとか。すみません、僕は以上です。 Selain mereka berdua, calon murid yang namanya Amyu juga sangat berbakat. Dia berhasil menghancurkan semua objek dengan kekuatan miliknya. Kemudian, saat hasil ujian sudah dikeluarkan, Seika berada di peringkat ketiga. Yifa ada di peringkat kedua. Sedangkan untuk peringkat pertama ditempati oleh Amyu. Setelah itu, saat mereka akan menghadiri upacara masuk ke akademi, di tengah perjalanan, Seika menemukan lingkaran sihir yang sangat mencurigakan. Untuk berjaga-jaga, Seika meninggalkan jimat Shinigami miliknya sebelum mereka pergi. Kemudian, saat Amyu memberikan kata-kata sambutan, tiba-tiba saja ada monster yang muncul dari lingkaran sihir itu dan masuk ke aula sekolah. Mereka seakan-akan sedang mencari seseorang. Para siswa banyak yang berusaha melawan monster itu, tapi sihirnya sangat lemah sehingga tak dapat melukai monster itu. Namun tiba-tiba saja Amyu muncul dan langsung menghabisi monster itu. Di saat Amyu sedang menghadapi para monster, Seika memeriksa lingkaran sihir di luar untuk mencari penyebab utamanya. Ternyata di sana dia menemukan iblis logam yang mampu memanggil monster lain dengan gerbang dimensi. Seika mengambil salah satu monster yang dipanggil oleh musuhnya dan dia mencoba menyerangnya dengan memakai beberapa jimat miliknya. Namun karena iblis itu memiliki kekuatan teleportasi, Seika pun berhasil dipojokkan. Beberapa serangan balasan Seika tidak mempan sama sekali. Lalu Seika mengeluarkan beberapa jurus mematikan miliknya dan tiba-tiba saja
証明水地。ドラゴンを Setelah beberapa kekacauan yang disebabkan oleh para iblis mereda, Sheikah mulai menemukan tujuan yang harus dia capai, yaitu dia hanya perlu berteman dengan orang kuat dan mendapatkan bagian enaknya saja. Amyu berpotensi untuk menjadi orang terkuat yang dia maksud, tapi dia kesulitan berteman dengannya karena Amyu tidaklah ramah dan sangat sulit didekati. Lalu Amyu diminta oleh gurunya untuk membantu mengantarkan daftar nama sebagai persembahan. Sheikah pun menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Amyu. Dia menyuruh Yiva untuk menolak tugasnya, sehingga dia bisa menggantikannya. Kemudian saat hari upacara telah tiba, Sheikah berjalan berdua dengan Amyu menuju kuil yang ada di dalam hutan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan lingkaran sihir yang tiba-tiba aktif dan memindahkan mereka berdua ke dalam dungeon. Dalam kegelapan itu, Amyu dan Sheikah menyerang beberapa monster yang ada di sana. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga tak lama kemudian muncul monster yang tampak lebih kuat datang ke arah mereka. Amyu menghadapinya dengan percaya diri hingga dia juga terkena serangan yang cukup kuat. Dan saat Amyu pingsan, Sheikah mengeluarkan kekuatan aslinya. Dia memanggil kelabang raksasa untuk melawan semua musuh yang menyerangnya. Setelah itu, Amyu pun terbangun dan karena melihat kondisi tubuhnya sudah baikan, Amyu bertanya apakah Sheikah bisa memakai sihir penyembuhan juga. Namun meskipun lukanya sudah disembuhkan, Amyu masih merasa sakit, terutama di bagian kepala. Ternyata rasa sakit itu disebabkan oleh efek kutukan. Tapi karena Amyu tidak menemukan tanda kutukan itu, dia meminta Sheikah untuk memeriksanya. Kemudian Sheikah mengeluarkan satu jimat untuk menghentikan rasa sakitnya Amyu. Lalu tak membutuhkan waktu lama, Sheikah dan Amyu pun kembali bergerak. Dan di penghujung jalan mereka menemukan ruangan bos. Di sana terdapat monster raksasa yang disebut sebagai naga. Kemudian mereka pun maju bersama dan mengalahkan monster itu. Setelah itu, Amyu mendekati Sheikah dengan gembira. Dia mengatakan kalau mereka berdua itu sangat cocok sebagai partner. Setelah urusannya dengan Amyu selesai, Sheikah mendatangi orang yang menjadi dalang penyebab semua ini. Sheikah tidak segan-segan untuk membunuhnya karena dia adalah mata-mata dari iblis. Sejak saat itu, tidak ada lagi serangan iblis di akademi. Sheikah dan yang lain bisa naik kelas tanpa terjadi insiden lagi. Namun, hal itu membuatnya sedikit kecewa karena dia sudah memasang jimat di seluruh penjuru akademi untuk berjaga-jaga. Kemudian, Yiva dan Sheikah dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Saat pertama melihatnya, Sheikah bisa menyadari kalau kepala sekolah itu bukanlah manusia biasa. Dia adalah kurcaci yang termasuk golongan iblis. Alasan kepala sekolah memanggilnya adalah untuk menyuruhnya ikut turnamen yang diadakan di ibu kota. Sekolah akan mengirimkan murid baru yang bernama Mabel dan salah satu di antara Sheikah ataupun Yiva. Mengetahui itu, Amyu menjadi iri. Amyu merasa tidak puas karena tidak diajak. Dan saat mereka berjalan keluar gedung akademi, tiba-tiba saja Mabel menghadang dan menantang Amyu untuk berduel pedang dengannya. Dan karena Amyu juga sudah siap, mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain.
Setelah mengalahkan Amyu, Mabel memperingatkan Seika untuk mundur sekarang juga. Dikarenakan menurutnya itu bukan turnamen biasa tanpa ada yang terluka. Tapi walau sudah diperingatkan, Seika tetap ikut turnamen. Akhirnya mereka pun berangkat menuju ibu kota dengan menaiki kereta kuda. Dan setibanya di ibu kota, Mabel langsung pergi begitu saja. Sedangkan Seika masih berada di dalam kereta karena masih mabuk perjalanan. Selang beberapa lama kemudian, turnamen ibu kota akan segera dimulai. Setiap peserta diperbolehkan memakai sihir atau senjata untuk menghancurkan amulet lawan. Dan setelah beberapa saat, pertandingan pertama akhirnya dimulai. Pertandingan itu diawali dengan Seika melawan seorang tentara bayaran. Dia merasa beruntung karena melawan seorang penyihir bangsawan. Di babak pertama ini, dia sangat yakin bisa membunuh 10 penyihir sekaligus. Mendengar hal itu, Seika berniat akan mengakhiri pertandingan ini secepat mungkin. Dan karena tak terima diremehkan seperti itu, akhirnya pertarungan pun dimulai. だからさっさと終わらせるってこと。陽の層、八景の術。 Di pertarungan selanjutnya, terjadi sesuatu yang sangat menegangkan, di mana salah satu peserta menghentikan pergerakan lawannya dengan menggunakan kekuatan matanya. Lalu dengan kejam, dia membunuhnya di hadapan semua orang. カイル選手、緩やかに距離を。本大会初の死者が出てしまいました。この奇妙な試合展開は。 ジャガン使いが。 Meskipun sudah memakan korban jiwa, pertandingan masih tetap dilanjutkan. Kemudian pertarungan selanjutnya adalah Seika lagi. Dalam pertandingan kali ini, Seika berhadapan dengan seorang penyihir yang menggunakan boneka dengan dilapisi beberapa kekuatan sihir. Seika menanggapi orang itu dengan sangat tenang. Dia memanggil Ayakashi Musang Sabit untuk menghancurkan boneka lawannya. Lalu setelah itu, musuhnya langsung ketakutan dan menyerah. それでは試合開始です。 照明。かまいたち。 あっという間に倒されてしまった。すみません、降参します。 Setelah melihat Seika menang bertarung, Iva sangat khawatir dengan keadaan tuannya. Setelah ada korban yang mati di pertandingan sebelumnya. Tapi Seika mengatakan bahwa dia pasti aman-aman saja. Setelah itu, selanjutnya adalah pertandingan antara Mabel melawan penyihir veteran. Penyihir itu memulai pertarungan dengan menggunakan sihir tingkat menengah. Namun, karena Mabel dapat menembus serangannya dengan mudah, dia mulai merapalkan mantra untuk memakai sihir tingkat atas. Tetapi, karena harus merapal mantra yang sangat rumit dan cukup lama, Mabel terus-menerus menyerangnya, hingga dia tak lagi memiliki cara lain selain menyerah. Setelah kemenangannya itu, orang-orang mulai menjuluki Mabel sebagai sang pahlawan. Alasannya karena nama dan penampilannya sangat mirip dengan pahlawan dalam sejarah. Di malam harinya, ada seorang yang mengirimkan pesan melalui merpati. Secara terang-terangan, Seika menanyakan isi pesan yang diberikan kepada merpati itu. Namun orang itu malah mengabaikannya dan diam-diam berusaha menyerang Seika dari belakang. Seika yang sudah menduga hal itu lalu menangkapnya dengan akar menjalar. Lalu karena tak mau menjawab pertanyaan darinya, Seika memanggil Satori untuk bertanya langsung kepada jiwanya. Satori ini merupakan makhluk yang memiliki kekuatan untuk membaca pikiran. Dengan begitu, sekeras apapun dia berusaha untuk merahasiakannya, pasti akan ketahuan juga. Dari penjelasan Satori, Seika dapat mengetahui kepada siapa mereka melapor dan apa tujuan mereka. Ternyata mereka menganggap Mabel sebagai pahlawan baru karena tahun kelahirannya sangat cocok dengan ramalan dan beberapa faktor yang lain. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Seika memberikan orang itu kepada Satori sebagai hadiah untuk dia makan. よし、このくらいでいいかな。褒美だ。食っていいぞ。なんだと？
Selanjutnya, lawan Seika di babak ketiga adalah pembangkit mayat. Dan tentu saja orang itu bukan tandingan baginya. Mabel juga bisa melewati lawannya dengan sangat mudah. Kemudian dia menyuruh Seika untuk mundur. Karena dia tidak boleh kalah dalam pertandingan kali ini. Tapi Seika menolak untuk mundur. Jika ingin memenangkan pertandingan, dia ingin dikalahkan dengan adil dan juga jujur. Dan selanjutnya adalah pertandingan antara kesatria sihir melawan pembunuh terbesar di turnamen ini, yang bernama Kail. Kesatria itu menggunakan sihir pelindung untuk menghindari pengaruh mata iblis milik Kail. Namun meskipun mata iblisnya tidak berpengaruh, dia tidak bisa menghentikan pergerakan musuhnya. Sama seperti Mabel, Kail ini dapat mengendalikan gravitasi. Dia juga bisa menyerang dengan bayangan karena dia memiliki elemen kegelapan. Dan pada akhirnya Kail pun menang dengan mudah. Dia pun melangkah ke babak selanjutnya. ファイアボール 重力の魔法 勝者カイル選手見事 Di malam harinya, setelah menyaksikan pertandingan, Mabel tiba-tiba menyerang Seika secara brutal. Untung saja Seika menyadari hal tersebut dan langsung menghindar. Karena ketahuan, Mabel pun segera kabur, tapi ditahan oleh Seika dan langsung menginterogasinya. Ternyata alasan Mabel menyerang Seika adalah dia ingin Seika mundur dari pertandingan berikutnya dan agar dia bisa mengalahkan Kail dengan kekuatannya sendiri. Setelah mendengar ceritanya, Seika memutuskan untuk tetap ikut pertandingan dan akan mengalahkan Kail di babak final, serta akan melindungi Mabel dari orang-orang yang mengincarnya. 決勝で僕がカイルを倒す。君がそんなことをする必要なんてない。なんでそんな僕が学園にいる限り誰にも手出しはさせないから。 Sehari setelah itu, Seika bertanding melawan Mabel. Saat pertandingan dimulai, Seika menggunakan sihir pemberat yang diletakkan di pedang Mabel. Hal itu membuatnya tidak kuat untuk mengangkat senjatanya. Lalu, Seika mengikat Mabel dengan sihir tanaman dan menggunakan senjata Mabel untuk mengakhiri pertandingan. Lalu, pertandingan pun akhirnya dimenangkan oleh Seika. Dan dia pun maju ke babak final untuk melawan Kail. 陽の層、落下の術、水金吊る縛りの術。これは水銀でできた鶴でね、試合に勝てればいいだけだからつけるつもりはないよ。試合終了 Setelah beberapa waktu, pertandingan yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Saat di atas arena, Kail dan Seika saling adu mulut. Seika mengingatkan bahwa Mabel itu adalah adik kandungnya. Jadi, dia harus melindunginya dan bukan malah berencana untuk menghabisinya. Seika meminta pada Kail kalau dia kalah, dia harus meminta maaf pada Mabel adiknya. Dan akhirnya pertandingan pun dimulai. それでは試合開始です オンボのやす。そう、鬼火の術。 Karena serangan Seika tidak mempan sama sekali pada Kail, Seika lalu memanggil Usioni, salah satu roh yang dimilikinya. Kail lalu menyerangnya dengan sihir kegelapan. Tetapi nampak Usioni yang tidak bergeming sama sekali. Usioni langsung menyerang Kail sehingga membuatnya langsung teper dengan sekali pukul. Setelah itu, saat sedang sekarat, tiba-tiba tubuh Kail mengeluarkan segel sihir. Kail pun menitipkan pesan kepada Seika untuk disampaikan kepada Mabel adiknya. Melihat hal itu membuat Seika menjadi marah. Lalu dia pun mengeluarkan sihirnya dan berniat akan menghidupkan Kail kembali. この僕を出し抜くかた真似をしてくれる。器はまだそれほど傷ついてない。 Saat Seika sedang berusaha menghidupkan Kail kembali, Yuki melarang Seika untuk menggunakan sihir itu karena terlalu bahaya dan overpower. Yuki juga mengingatkan Seika tentang tujuannya bereinkarnasi. Mendengar hal itu membuat Seika teringat dengan masa lalunya dan dia pun mulai tenang lalu membatalkan sihir yang berbahaya itu. とおっしゃっていたではないですか気持ちはわかります聖火様が誰よりも Setelah itu, turnamen pun berakhir.
Dan Sheikah bilang kepada semua orang bahwa dirinya telah menghancurkan Kyle tanpa jejak. Setelah turnamen itu, ternyata jasad Kyle dipindahkan oleh Sheikah ke dimensi lain karena dia ingin menguburkannya dengan layak. Sheikah juga menyampaikan permintaan maaf Kyle untuk Mabel mengenai semanggi berdaun 4. Singkat cerita, mereka pergi menemui Amyu dan juga Yiva. Melihat mereka, Amyu langsung mengajak Mabel untuk bertarung. Amyu juga melarang penggunaan sihir pada pertarungan kali ini. Dan mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain. 始め。前より遅い。私の勝ち。 Setelah itu, Sheikah pun pergi ke tempat teman-temannya. Ternyata warna rambut Mabel sudah dikembalikan seperti semula. Tapi Mabel malah pergi begitu saja karena dia sudah tidak mau belajar lagi bersama Sheikah. Akhirnya libur musim panas pun telah tiba. Mereka berencana untuk pulang kampung. Namun Sheikah diminta oleh kerajaan Astilia untuk menyelidiki monster naga. Kemudian datanglah Cacilio, pangeran pertama dari kerajaan Astilia. Cacilio menjelaskan tentang penyelidikan naga, bahwa naga Astilia sudah hidup berdampingan dengan manusia lebih dari 100 tahun lamanya. Naga itu melawan dan mengusir tentara musuh bersama dengan para leluhurnya. Tapi pada 1 tahun belakangan ini, tingkah naga menjadi aneh. Cacilio memohon kepada Sheikah untuk menyelidiki hal itu. Beberapa hari kemudian, Sheikah dan juga Yiva serta pangeran yang didampingi para pengawalnya, mereka semua pergi menuju kerajaan Astilia. Singkat cerita, mereka pun tiba di kerajaan Astilia setelah menempuh 9 hari perjalanan lamanya. Cacilio memberitahu Sheikah, semenjak naga itu mengamuk, orang-orang di sini mulai ketakutan dan menghambat perdagangan. Lalu tiba-tiba saja, 情熱の地より来たラーバタイガー di sini Cacilio memperkenalkan seorang prajurit bayaran bernama Zed. Dia disewa oleh Cacilio untuk menaklukkan sang naga. Namun menurut Sheikah, semua itu percuma saja. Kemudian Sheikah mengatakan kepada Cacilio, sang naga akan ditaklukkannya. Tetapi dia harus memohon kepada sang ratu dan juga rakyatnya terlebih dahulu. Karena sang naga sudah menjadi simbol dari kerajaan ini. Keesokan harinya, mereka pergi ke perpustakaan untuk mengumpulkan informasi. Ketika membacanya, dia mendapatkan suatu informasi kalau situasi seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Dengan alasan naga itu memperkuat kewaspadaannya karena sedang melindungi telurnya. Setelah mengetahui hal itu, Sheikah pun akan memastikannya dengan melihat sarangnya secara langsung. Di malam harinya, Cacilio memerintahkan seorang pelayan untuk mengundang Yiva makan malam. Namun, Yiva menolaknya. Yiva lalu melaporkan hal itu pada Sheikah. Mendengar hal itu, Sheikah mengingatkan Yiva kalau menjadi selir pangeran itu adalah suatu kehormatan. Namun, perkataan Sheikah barusan itu membuat Yiva merasa bersedih dan merasa tidak dibutuhkan lagi. 王族のハレムだ。光栄な話だと思うよ。自分の道を進まなきゃいけない。 Keesokan harinya, Sheikah sudah sampai di sarang naga. Dia bertemu dengan naga yang sedang melindungi telurnya. Awalnya, naga itu waspada kepada Sheikah. Namun, setelah Sheikah menjaga telur miliknya, naga itu menjadi lebih tenang. Dan setelah kejadian itu, Sheikah pun berencana untuk kembali pulang. Lalu melaporkan bahwa sang naga sudah tidak berbahaya lagi. 危険はないって報告しないといけないからね。おいおい、まだ帰れそうにないですね。 Di sisi lain, terlihat Lis yang memberitahu Yiva tempat-tempat yang ada di istana Astilia. Lalu, di suatu tempat, ternyata Cacilio sedang mengurus pembebasan Yiva, yang seharusnya pengurusan itu dilakukan di balai kota. Namun, karena Yiva menolak, hal itu membuat mereka menjadi memaksa Yiva. Untung saja, Sheikah datang di waktu yang tepat dan mengajak Yiva pergi dari tempat itu. 母音は欠板でも問題ないな。皆さん、今戻りました。ドラゴンと仲良くなりました。一緒に来てくれ。イーファ。イーファ
Sesampainya di sarang naga, Lava Tiger mencoba untuk menyerang Sheikah serta Yiva dan berhasil ditepis oleh Sheikah. Ternyata mereka sudah mengincar telur naga itu dari awal dan Sheikah pun sudah menduga hal itu. Lalu mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain. になって食われやがれ。おい、てめえらも給料分働きやがれ。白穂村の術。逃げるのはなしだよ。 Setelah pertarungan itu, Sheikah langsung membawa Zack dan juga gerombolannya ke istana. Lalu melaporkan hasil penyelidikannya kepada pangeran. Namun meski sudah diberitahu kalau sang naga sedang merawat telurnya, pangeran tetap menyuruh Sheikah untuk membunuh naga itu agar dia bisa diterima sebagai putra mahkota dan memiliki Yiva seutuhnya. Tapi Sheikah yang mendengar hal itu lantas tak terima dan mencoba melindungi Yiva. Melihat mereka berdebat, Yiva mengatakan kepada Cecilio kalau dia menolaknya dan ingin kembali ke akademi bersama Sheikah. 殿下、お誘いは光栄ですが、改め私は聖火君と学園に戻ります。 Di tempat lain, kita diperlihatkan 5 iblis yang dipimpin oleh Dewa Iblis. Mereka telah menyandera seseorang dan mengancam orang itu agar mau menunjukkan jalan menuju akademi. Kemudian datang monster raksasa yang langsung dihabisi oleh sang Dewa Iblis. 私がやろう。 Pagi harinya, Sheikah mengajak Amyu untuk bertemu dengan keluarganya saat liburan musim semi. Dia juga mengajak Mabel untuk menemani Amyu. Singkat cerita, saat tiba di kediaman keluarganya Sheikah, dia langsung memperkenalkan teman-temannya kepada kakak Luffy. Lalu kakaknya yang bernama Gail datang dan mengajaknya berduel. Tapi tiba-tiba Amyu maju untuk menggantikan Sheikah. Dan mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain. 聖火の代わりに私と勝負しなさいよ。では始め。決着だ。卑怯よ、魔法はなしって。 Setelah menang bertarung melawan Amyu, Gray lanjut menantang Sheikah untuk berduel. Namun tiba-tiba saja datang seorang putri suci yang bernama Fiona. Fiona datang untuk menghentikan perselisihan mereka. Fiona ini merupakan putri suci pewaris darah Miko dan keluarga kerajaan. Dia sangat ingin sekali bertemu dengan orang yang mirip sang pahlawan dan menjadikan orang itu sebagai kesatria miliknya. Tapi karena hal itu sangat sulit untuk dilakukan, maka dari itu sebagai gantinya, dia mengajukan permintaan untuk menemaninya kembali ke ibu kota. Di malam harinya, saat sedang makan malam bersama, Sheikah membicarakan kesehariannya di sekolah dan perjalanannya saat bertemu dengan sang naga. Melihat kedekatan Sheikah dengan Yiva, dia pun bertanya ada hubungan apa di antara mereka. Melihat mereka asik bercerita, ayah Sheikah jadi teringat dengan ayahnya Yiva yang menentang putrinya untuk menjadi pelayan pribadinya Sheikah. 今はお前と私だけだ。イーファをあの忌み子の従者につけるなど、セイカは良い人間だ。 Saat akan tidur, Sheikah dihampiri Amyu yang ingin beristirahat karena lelah. Dia lelah bersikap sopan seharian. Hal itu membuat Amyu menjadi kewalahan. Selain itu, Amyu juga membahas janji Sheikah yang ingin berpetualang bersamanya. Mendengar itu, Sheikah juga menanggapinya karena dia membutuhkan seseorang yang lebih kuat darinya untuk menyembunyikan kekuatan yang ada pada dirinya. 私はやっぱり家に帰って冒険し僕も冒険者になるつもりだよ。卒業したらいろいろと教えてくれないか。また一緒に冒険行きましょう。うん。おやすみ。 Keesokan harinya, Sheikah, Gray, dan Amyu menemani sang putri untuk berjalan-jalan di kota. Fiona menggandeng tangan Sheikah dengan alasan agar tidak sampai berpencar. Saat mereka sedang berjalan-jalan di dekat pelabuhan, terlihat para warga yang sedang membangun sesuatu. Dan secara tak sengaja, tambang yang mengikat kayu itu terputus. Lalu, tiba-tiba saja, ウィンドランス。クリエイトボール。助かったよ、二人とも。
Karena Seika hanya diam dan tidak melakukan apapun, Putri Fiona menjadi kesal karena dia berharap Seika lah yang menolongnya. Tetapi setelah kejadian itu, Seika malah membeli ikat rambut dan diberikannya kepada Tuan Putri. Sontak saja, sang putri pun menjadi salting gak karuan. 殿下これをせめて屋敷に戻る間だけでもありがとうございます。気に入っていただけたなら何よりです。 Keesokan harinya, diperlihatkan Tuan Putri yang sedang mencari Seika. Akan tetapi, Seika tidak ada di mana-mana. Ternyata, Seika menggunakan Shinigami miliknya untuk berteleportasi dan bersembunyi. Seika mencoba menjaga jarak dengan Tuan Putri. Hal itu dia lakukan agar tidak terus terlibat dengannya. Saat dia sedang bersembunyi, tiba-tiba dia bertemu dengan Amyu yang baru selesai latihan. Dia menyarankan Seika untuk menemani sang putri. Karena Amyu melihat sang putri merasa sangat kesepian. Seika pun mengikuti saran Amyu dan langsung mengajaknya untuk bermain catur. Meskipun tahu kalau dirinya tak akan menang, Seika tetap ingin melawan dan melakukan taruhan. Yaitu siapa saja yang kalah harus menuruti semua keinginan yang menang. 聖火様、戦技は分かりまして、そこまでおっしゃるならかけませんか？負けた方は勝った方の言うことを。わかりました。いいでしょう。本当に勝ってしまいますよ。 Singkat cerita, sembari bermain catur, mereka sambil mengobrol tentang kemampuan yang dimiliki oleh Fiona. Setelah itu, Fiona memberitahu Seika bahwa dia sudah kalah dalam permainan itu. Makanya, dia langsung memikirkan apa yang harus dia minta dari Seika. そう思っていただいて構いませんわ。どんなお願いを聞いてもらうかは。くそ、忘れてなかったか。 Di sisi lain, sekelompok iblis sedang melakukan pembantaian. Mereka telah menghabisi semua orang yang ada di sekitarnya. Dan sang pemimpin kelompok itu ternyata memiliki kemampuan untuk melihat kekuatan seseorang. Dia berniat menggunakan kemampuan itu untuk mengumpulkan pasukan dan menghabisi pahlawan dengan sekali serangan. 食べていいよ。おいしい？また。しっかり補給をしておいてくれ。心強いものだ。 Setelah sebelumnya kita diperlihatkan 5 iblis yang telah membantai para manusia, kali ini di suatu pagi, Seika dan yang lain sedang berpamitan dengan kakak Luffy. Kemudian mereka pun berangkat dan berharap bisa mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan di dalam perjalanan. Lalu saat di tengah hutan, tiba-tiba saja di depan mereka terjadi ledakan. Ternyata kereta yang mereka jadikan sebagai umpan telah dihancurkan oleh sekelompok musuh. Seika pun langsung keluar dan melihat kawanan perampok yang sedang menghadang mereka. Dan tanpa banyak basa-basi, Seika langsung mengajar para perampok itu. 自流雲の術。腹でどこ狙ってるのやら。ソビエザスラッキロックホール。魔成法功女を助ける絶好の機会だぞ。冬を歌われたい奴はいるか。 Kemudian Tuan Putri keluar dan meminta kepada Seika untuk menangkap para perampok itu hidup-hidup. Dia pun segera menangkap mereka semua dengan sihir akar miliknya. Sontak saja Tuan Putri langsung berterima kasih karena tidak ada yang terbunuh di sana sama sekali. Ternyata alasan sang putri menangkap mereka hidup-hidup adalah agar bisa mencari tahu siapa yang sudah menyuruh mereka melakukan hal itu. Lalu saat di dalam kereta, sang putri menceritakan pada Seika kalau dia sudah menduga hal tersebut akan terjadi. Dan mereka pun lalu melanjutkan perjalanan menuju ke ibu kota. Singkat cerita, mereka sudah sampai di istana kekaisaran. Tuan Putri sangat senang dan berterima kasih karena dia sudah bisa berbicara dengan anak-anak seumurannya. Mereka kemudian berpamitan dan pergi dari sana. Sebelum pergi, Tuan Putri bilang kepada Seika kalau dia akan selalu berpihak padanya. Dia juga meminta kepada Seika untuk tidak melupakan hal itu. 聖火様、それだけは忘れないでください。私はあなたの味方です。 Di sisi lain, terlihat pasukan iblis yang sedang bergegas menuju ke suatu tempat dan berniat akan menghabisi seseorang. Ternyata mereka sedang menuju ke akademi.
Di saat akan masuk, mereka sudah merencanakan cara untuk membunuh sang pahlawan. Mereka kemudian masuk dengan menggunakan sihir teleportasi. Akan tetapi ketika mereka sudah masuk, tiba-tiba di sana sudah ada kabut yang tebal. Lalu Mabel yang bertemu dengan salah satu dari mereka langsung berusaha untuk menghabisinya. ここから先には進ませない。 Saat akan diulti oleh iblis itu, ternyata Sheikah telah memindahkan Mabel ke tempat yang lebih aman. Beberapa dari mereka mengelilingi akademi untuk mencari sang pahlawan. Namun kelompok iblis itu malah berkumpul kembali di tempat yang sama. Mereka lalu menyadari ada sesuatu yang aneh. Dan sang ketua pun memutuskan untuk tidak melanjutkan misinya. Pada saat itu juga, Sheikah mulai menunjukkan diri sambil membacakan sebuah puisi. Pemimpin mereka yang dapat menilai kekuatan seseorang hanya bisa terdiam dan putus asa. Karena orang yang mereka lawan adalah Raja Iblis paling mengerikan yang berpihak pada manusia. 魔王だ。最悪の魔王が人間の側についた。 Sementara itu, salah satu anak buahnya menyombongkan diri dan hendak menyerang Sheikah. Namun, tiba-tiba leher iblis itu pun langsung terpotong dan membuatnya terkapar. Melihat hal itu, iblis yang bermata 3 langsung nampak marah. Dia kemudian terbang ke arah Sheikah dan hendak menyerangnya. Lalu, iblis itu pun mengeluarkan kekuatan mata setannya. Namun, Sheikah dengan santainya memanggil salah satu ayah kasih miliknya untuk bertarung melawan iblis itu. 死んで。鍛え方が足りないね。照明白だ。 Setelah iblis bermata 3 itu kalah, kemudian iblis kelinci memanggil Shinigaminya dan muncullah sosok makhluk yang mirip ular tapi bukan ular. Sayangnya makhluk itu dengan mudah tumbang saat berhadapan langsung dengan ular putih miliknya Sheikah. Iblis itu memiliki kekuatan untuk menjinakkan semua makhluk hanya dengan bicara dengannya. Dia mencoba untuk menjinakkan ular putih itu dan membuatnya ada di pihaknya. Namun seketika itu juga ular putih milik Sheikah malah langsung melahapnya. 誰とでも友達になれるんだ。逃げろ、ロニー。何がしたかったんだ。 Setelah kejadian itu, Sheikah kemudian menyuruh ular putih kembali ke tempatnya. Dan kini mereka tinggal berdua saja. Iblis banteng kemudian berniat akan menjadi umpan agar pemimpinnya bisa kabur. Akan tetapi dia malah melarangnya dan memintanya agar dia saja yang pergi dengan menggunakan sihir teleportasi miliknya. Dia juga berpesan pada iblis banteng untuk memberitahu bangsa mereka bahwa yang akan mereka hadapi adalah Raja Iblis terjahat yang pernah ada. お前が逃げろ。逃げるんだ。魔王だ。そろそろ死んでくれるかな。 Setelah serangan hebat Sheikah itu, ternyata iblis banteng bisa melarikan diri. Tetapi tiba-tiba dadanya terluka. Menyadari itu, dia mencoba mengirimkan sinyal kepada bangsanya. Namun karena sudah tidak kuat, dia pun berakhir di sana. Dan sinyalnya langsung menghilang di udara. Setelah semua iblis dikalahkan, Mabel segera mendatangi Sheikah dan langsung bertanya, di mana iblis yang telah menyerangnya tadi. Sheikah pun menenangkan Mabel dan bilang kalau semua iblis itu sudah dia kalahkan. Lalu malam harinya, semua murid berkumpul dalam acara penerimaan siswa baru. Mereka berkumpul dan menikmati berbagai makanan yang telah disediakan pihak akademi. Namun tiba-tiba saja ada sekelompok ksatria yang datang mencari Amyu. Mereka telah diperintahkan menangkap Amyu atas tuduhan melakukan kejahatan besar karena membunuh utusan iblis. 訪れた魔族領の特使を殺害する。この娘を拘束しろ。アミュ、心配ないよ。君は
Beberapa saat kemudian, Seika bertanya kepada kepala sekolah tentang pembodohan dari bangsa iblis. Dan apakah yang dilakukan oleh para pasukan kekaisaran itu sudah benar. Kepala sekolah kemudian merasa kalau Seika sedang menyalahkan dirinya atas insiden yang baru saja terjadi. Dan karena kepala sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan, Seika berniat untuk menyelamatkan Amyu sendirian. Lalu, di malam harinya, Seika memanggil Ayakashi ular naga miliknya untuk pergi ke tempatnya Amyu. Mizuchi. 今の僕はお前の主に不足か? Setelah itu, saat akan sampai di kastil, dia merabakan mantra dan menyuruh Shinigami miliknya untuk mencari lokasi Amyu. Tak lama kemudian, Seika sampai ke dalam kastil dan langsung berhadapan dengan beberapa penjaga yang ada di sana. Mereka memanggil bala bantuan dalam jumlah yang besar untuk menghentikan Seika. Namun, ternyata hal itu mustahil dan membuat mereka semua dihabisi oleh Seika sekaligus. 貴様は何者だ。放て。証明。かまいたち。 Singkat cerita, Seika telah menemukan Amyu dan mengajaknya untuk kabur dari sana. Namun ketika mengajaknya kabur, Amyu malah memarahinya. Karena keluarga Seika bisa saja terancam karena hal ini. Lalu Seika mengatakan pada Amyu bahwa dirinya adalah pahlawan yang bereinkarnasi setiap ratusan tahun sekali bersamaan dengan sang Raja Iblis. Ternyata ada suatu alasan tersendiri kenapa dia akan dibunuh. Mereka yang tak memiliki kekuatan sangat takut dengan orang yang berkekuatan. Maka dari itu dia memintanya untuk kabur. Karena kalau tetap ada di sana, pasti akan terbunuh. 君は勇者だから、そうでないものから恐れられ。逃げよ、アミュ。ここに。 Seketika itu juga datanglah Grey dan juga Tuan Putri di penjara itu. Seika pun langsung memintanya untuk menjelaskan alasan kenapa Amyu ingin dibunuh. Padahal mereka masih punya musuh, yaitu golongan iblis. Putri Fiona beranggapan kalau Raja Iblis dan pahlawan adalah peninggalan masa lalu. Dan alasan untuk membunuhnya adalah karena pahlawan membawa potensi untuk berperang melawan iblis. Oleh karena itu, mereka ingin mencegah hal tersebut terjadi dengan mentiadakan keberadaan pahlawan. Meskipun begitu, Fiona memutuskan untuk membantunya. Dia akan terus berusaha berdiskusi dengan para atasan agar Amyu bisa dibebaskan. Tetapi Seika tidak percaya dengan perkataannya begitu saja. Dia memutuskan untuk membawa Amyu kabur bersamanya. Mendengar hal itu, Fiona pun menjadi kecewa karena Seika sudah tidak mempercayainya lagi. Tapi dia mendukung keputusan Seika dan membantunya kabur dari sana. Melihat hal ini membuat Seika menjadi sadar bahwa Fiona masih benar-benar memihak padanya. Sebagai tanda terima kasih dan permohonan maafnya, Seika menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan semua pasukan yang sudah dia kalahkan. だからせめてこれくらいはさせてくれ。オンアパークロティパダールス。パッション。アーティマン。 Setelah kejadian itu, dari kejauhan, Putri Fiona berbicara dengan sosok bayangan misterius. Dia memberitahu kepada bayangan itu kalau orang yang baru saja berbicara dengannya adalah Raja Iblis terkuat generasi saat ini. Putri dapat mengetahui hal itu karena waktu masih kecil dia menggunakan kekuatannya berulang kali untuk bertemu dengan orang itu. Dan orang yang dia maksud itu adalah Seika. 存在を我は知らぬ。優しい方なのです。何度も何度もこの力を使い、こたびの魔王ですよ。 Oke, Wibor semua. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Semoga enjoy. Jangan lupa bahagia. See you again and bye-bye.